Perkenalkan, nama saya Urfanur Arbayani Judawi dengan NIM J1A1182222, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi COVID-19, manfaat rapid test, kriteria orang yang akan dirapid test, alat dan bahan yang dipakai pada saat rapid test, tata laksana percobaan rapid test, sampai ke analisa percobaan rapid test. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu definisi COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada waktu akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama dengan demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga dengan sesak nafas. Dan ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang. Yang pertama, diare. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, konjungtivis. Yang keempat, hilangnya kemampuan mengucap rasa atau mencium bau. Yang terakhir, adanya ruam di kulit. Selanjutnya, manfaat rapid test. Tes ini ditunjukkan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Selanjutnya, kriteria orang yang akan dirapid test. Yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tempat tinggal di area transisi lokal, baik di Indonesia maupun luar negeri. Penentuan kriteria bisa dilakukan saat Anda ke puskesmas untuk bertemu dokter. Anda juga bisa didatangi secara langsung oleh pihak puskesmas bila Anda memang terdata pada jejak kontak ODP, PDP, atau pasien terkonfirmasi. Lanjut pada alat dan bahan. Alat, yang pertama ada rapid diagnostic test, yang kedua ada tisu alkohol, yang ketiga ada pipet toma, leukosit darah putih, yang kelima ada jarum lancet, yang keenam ada larutan penyangga, yang ketujuh ada alat pelindung diri. Bahannya yaitu sampel darah manusia. Lanjut pada tata laksana percobaan. Yang pertama, menggunakan sarung tangan. Yang kedua, jari manis atau jari tengah penderita dibersihkan dengan kapas alkohol 70%, kemudian jari diseka kembali dengan kasa steril untuk membersihkan kemungkinan adanya sisa alkohol di jari. Yang ketiga, menusuk jari manis atau jari tengah dengan lancet steril dan menggosokkan darah yang pertama keluar dengan kapas kering. Yang keempat, mengambil darah dengan loop atau microcapillaar tube yang tersedia. Jumlah darah yang diambil harus tepat. Pastikan loop terisi penuh oleh darah. Yang kelima, meneteskan darah tersebut di kotak tempat sampel darah dengan cara menyentuhkan loop pada kotak untuk darah. Posisi loop harus vertikal atau tegak lurus. Kemudian, teteskan cairan buffer pada kotak buffer. Jumlah tetesan tergantung jenis rapid test, umumnya 4-6 tetes. Umumnya, hasil dibaca setelah 15 menit, maksimal sampai 30 menit. Baca hasil tes di tempat yang terang. Yang terakhir, bila telah melewati 30 menit, hasil tidak boleh dibaca lagi karena sudah tidak valid. Selanjutnya, analisa percobaan. Bagi yang ingin melakukan rapid test corona,
terdapat dua prosedur yang dapat dilakukan, yakni pencarian aktif puskesmas kepada pasien dan pencarian pasif puskesmas kepada rumah sakit. Yang pertama ada pencarian aktif puskesmas kepada pasien, menghubungkan pasien dengan riwayat kontak erat risiko rendah, tinggi, dan ODP untuk rapid test dengan form PI. Menjelaskan prosedur pemeriksaan rapid test, komunikasi risiko, dan inform consent. Melakukan rapid test dengan pencatatan, bila hasil positif, dilakukan pengambilan swab, isolasi mandiri, atau dirujuk ke shelter, bila sesuai kriteria. Selama menunggu hasil PCR, bila kondisi memburuk, sebelum hasil PCR diperoleh, pasien dirujuk ke rumah sakit. Bila hasil negatif, pasien diinformasikan untuk pertama, isolasi mandiri selama 14 hari. Bila kondisi memburuk, dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan PCR. Dan yang kedua, pemeriksaan ulang rapid test 1 kali pada hari ke-7 sampai 10 setelah tes awal. Yang kedua, pencarian pasif puskesmas di rumah sakit. Pasien datang berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Kriteria pasien untuk rapid test ditemukan petugas. Pasien dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan rapid test. Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan rapid test, melakukan komunikasi risiko, dan inform consent. Petugas melakukan rapid test dan pencatatan. Bila hasil positif dilakukan pengambilan swab, isolasi mandiri, atau dirujuk ke shelter sesuai kriteria. Selama menunggu hasil PCR, bila kondisi memburuk sebelum hasil PCR diperoleh, pasien dirujuk ke rumah sakit. Bila hasil negatif, pasien diinformasikan untuk yang pertama, isolasi mandiri selama 14 hari. Bila kondisi memburuk, segera rujuk ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan PCR dan memeriksa ulang rapid test 1 kali pada hari ke-7 sampai 10 setelah tes awal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.